kesempatannya dari komunitas peduli schizofren Indonesia. Kemudian untuk memasuki acara yang selanjutnya, yaitu ke acara utama kita, yaitu webinar dengan pembicara Dr. Spidwi Amanda. Kepada Dr. Amanda dipersilakan. Mungkin Dr. Amanda memberikan ini ya dok, satu patah dua kata. Ya. Ya. Gimana dok? Boleh, siap. Ya dok. Jadi bagaimana dok, kenapa mengangkat judul Oke, iya. Terima kasih Mas Gali. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya dari PT Novel dan juga dari KPSI, Pak Adi Prasetyo. Kalau Pak Adi saya belum pernah ketemu nih, kalau sama Mas Bagus sudah beberapa kali kayaknya, tapi terakhir udah lama banget tuh waktu saya penelitian di PSBL Cipayung tahun 2013 kalau nggak salah gitu. Jadi KPSI sudah beberapa kali juga kita ketemu dan mungkin bekerja sama. Mudah-mudahan webinar hari ini, siang ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua dan juga menambah ilmu ya, sama-sama kita belajar. Tadi kan Mas Gali nanya ya, kenapa kok kaitannya sama skizofrenia gitu, karena sebetulnya memang skizofrenia ini termasuk penyakit yang kronis ya Mas, jadi memang dan terkait dengan kondisi ini banyak sekali orang yang belum paham dan akhirnya timbul stigma gitu ya, banyak sekali yang sebetulnya, karena kalau misalkan bisa segera ditangani itu sebenarnya sangat bagus, bisa banyak pasien-pasien yang akhirnya bisa kembali bekerja, bisa mandiri gitu ya, tanpa bantuan dari keluarga lagi, tidak menjadi burden juga untuk keluarga gitu. Jadi sebenarnya kalau tertangani dengan baik, seharusnya insya Allah mudah-mudahan bisa jauh lebih baik juga kualitas hidupnya. Tapi memang banyak orang yang belum paham. Jadi mudah-mudahan melalui webinar siang hari ini membuka wawasan, bisa menjadi pengetahuan buat teman-teman sekalian bahwa skizofrenia itu tidak seperti yang selama ini banyak orang-orang yang menganggap bahwa oh ya sudah ini tidak bisa diapa-apain, ini hanya akan menjadi beban gitu. Tidak seperti itu sebetulnya gitu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada KPSI dan juga kepada Novel. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya, Mas Gali ya. Boleh. Jadi lebih baik kita mengenal dulu ya dok skizofren, nanti baru kita tahu pengepatannya biar tidak terlalu parah ke depan. Oke dok, mungkin boleh dimulai langsung untuk webinarnya. Oh ya, oke, saya coba share screen sebentar ya. Apa sudah terlihat screen-nya, Mas? Sudah dok, sudah. Ya. Sudah terlihat. Okay. Ya, baik, kita mulai saja. Nanti mungkin setelah ini kalau ada pertanyaan kita akan bahas sama-sama ya. Ini sama-sama belajar intinya. Jadi ini saya akan membawakan tentang mengenal skizofrenia dan penata laksanaan yang komprehensif. Oke. Ya, pertama-tama pasti kita akan bertanya apa sih skizofrenia gitu ya. Bahkan beberapa orang berpikir bahwa masih awam nih skizofrenia itu apa gitu, karena banyak sekali orang yang sebetulnya sudah sering lihat ya, tapi tidak mengenal itu namanya apa gitu. Jadi sebelum kita membicarakan lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih yang mau kita bendanya itu apa sih gitu.
Oke, jadi skizofrenia. Nggak tahu teman-teman udah pernah ada yang nonton belum sih tentang A Beautiful Mind? Sebenarnya ini jauh sebelum saya masuk sekolah kedokteran. Saya pertama kali nonton Beautiful Mind ini, saya berpikir gitu ya, gimana ya orang ini bisa punya ada halusinasi, bagaimana ia bisa membedakan antara realitas sama enggak gitu. Jadi itu saya cukup berpikir panjang gitu, kok bisa sampai terjadi seperti itu gitu ya. Itu menarik sekali sehingga akhirnya tuh saya sekolah kedokteran, bertemu dengan kasus itu, dan kemudian akhirnya memutuskan untuk menjadi psikiater gitu. Oke, jadi skizofrenia itu adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya gangguan dalam proses pikir, perilaku, dan juga perasaan. Jadi bukan hanya salah satu proses saja yang terganggu, tetapi tiga-tiganya. Proses pikir, proses perilaku, dan juga proses perasaan. Nah, ini seringkali menjadi kronis. Jadi perjalanan penyakitnya ini tidak sebentar. Biasanya kalau misalkan baru kejadian, baru onset pertama, seringkali nggak langsung segera dibawa ke dokter tuh. Memang karena pengetahuan kita, stigma tentang penyakit ini pun itu banyak sekali di masyarakat kita masih sangat banyak gitu ya. Jadi akhirnya seringkali pasien ini tidak segera mendapatkan terapi, butuh ada duration of psikosisnya, jadi butuh untreatednya, tidak diobatinya gitu ya, lumayan lama. Bahkan ada beberapa kasus yang sampai udah 10 tahun hanya ditaruh di dalam kayak benda gitu ya, dimasukin ke dalam kerangkeng gitu ya. Jadi itu miris sekali gitu, dipasung. Jadi memang cukup sedih kalau ngelihat kayak gitu ya, jadi seperti tidak dimanusiakan. Nah, jadi memang seringkali kalau nggak salah ada juga program waktu itu ya, bebas pasung, Indonesia bebas pasung, itu mulai sedikit-sedikit masuk ke dalam daerah-daerah yang terkenal banyak pasungnya gitu, dan mulai dirilis beberapa gitu. Tapi memang seringkali ini menjadi seperti lingkaran yang berulang terus gitu. Jadi sudah dibebas pasung, direhabilitasi, diberi terapi, kemudian kembali ke keluarga, karena nggak kontrol lagi, nggak minum obat lagi, akhirnya gelisah lagi pasiennya, kemudian baru jadi dipasung lagi. Jadi memang butuh kerjasama semua pihak gitu untuk bisa membantu orang dengan skizofrenia ini menjadi pulih gitu. Nah, perjalanan yang kronis ini seringkali memang dimulainya pada usia onset dewasa muda gitu. Jadi memang seringkali pada usia produktif, sehingga memang tadi juga mungkin saya pernah sudah bahas sedikit bahwa banyak dari ODS gitu ya, orang dengan skizofrenia itu berakhir dengan akhirnya menjadi beban untuk keluarga gitu, karena dari usia muda tidak dapat berfungsi dengan baik, kualitas hidupnya turun gitu. Jadi memang dibutuhkan terapi yang segera dan juga dibutuhkan kerja sama semua pihak gitu. Oke, nah memang pada skizofrenia ini kalau berdasarkan penelitian lebih banyak terjadinya pada laki-laki dibanding pada perempuan. Oke, nah ini berapa banyak sih orang yang mengalami skizofrenia di Indonesia gitu ya? Lupanya lumayan banyak. Ini waktu penelitian ini saya ambil dari Riskesdas. Hasil penelitian Riskesdas di 2007 itu sekitar 1%. Kemudian di 2018 itu 6,7%. Nah, jadi lumayan banyak ya, 6 kali lipat dalam waktu kurang lebih 10 tahun gitu. Nah, ini bisa jadi berita baik juga. Mungkin sebenarnya 1% itu karena banyak yang belum melapor atau belum diketahui gitu. Mungkin saya berharap bahwa ini berita bagusnya adalah semakin banyak orang yang paham tentang skizofrenia, sehingga semakin banyak yang mendapatkan terapi, jadi semakin banyak juga yang melaporkan gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, gejala apa sih yang bisa ditemui pada orang dengan skizofrenia? Jadi seringkali orang skizofrenia itu seperti apa sih? Banyak yang bilang bahwa ini adalah gangguan jiwa berat gitu ya. Nah, jadi skizofrenia ini mempengaruhi berbagai aspek dari seorang manusia gitu ya. Adanya gangguan pikiran, adanya gangguan persepsi, adanya gangguan emosi, gangguan perilaku, dan gangguan motivasi. Jadi gejalanya itu bukan hanya berupa gelisah, marah-marah, curiga, mendengar suara, bukan hanya seperti itu, tapi lebih kompleks lagi dari itu gitu. Tapi memang yang sering kali dilihat itu pasiennya, oh ini pasiennya gelisah, dibawa deh ke rumah sakit, atau pasiennya marah-marah dibawa deh ke rumah sakit. Sedangkan banyak sekali yang gangguannya itu dari sisi
misalkan kita nyebutnya gejala negatif. Jadi misalkan perilakunya dia menarik diri, dia isolasi, tidak mau bertemu orang, atau kayaknya datar aja gitu. Maksudnya diajak ngobrol diem, tidak ada inisiatif. Nah itu seringkali tidak mendapatkan terapi. Jadi keluarga hanya mengira oh ya udah emang orangnya nggak inisiatif, oh memang orangnya diem gitu. Jadi tidak semua skizofrenia ini selalu didahului dengan gejala-gejala yang tadi gelisah atau marah-marah, agresif, itu yang kita bilang kalau gejala positif. Jadi tidak semua. Ada juga yang sebagian justru mulainya dari gejala negatif gitu. Nah, ini lebih jelasnya, lebih detailnya. Jadi gejala yang pertama kalau pikiran. Pikiran itu seringkali berupa waham. Ini kekacauan proses pikir yang menyebabkan orang tidak dapat membedakan, ODS tidak dapat membedakan realita dan juga sesuai realita atau ini hanyalah persepsinya dia atau fantasinya lah kalau bahasanya. Jadi misalkan merasa bahwa ada misalkan nih lagi jalan gitu ya, terus merasa orang itu kayaknya mau celakain saya tuh, bahkan sampai jadinya agresif gitu. Karena kan pikiran itu mempengaruhi semua aspek ya, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi emosi gitu. Jadi ketika pasien mengalami waham gitu ya, yang bahkan kalau misalkan curiga gitu, kadang-kadang orang mikir oh ya udah dia memang orangnya curigaan gitu. Nanti kalau sudah semakin berat baru akhirnya dibawa. Jadi memang sebaiknya sebisa mungkin, sedini mungkin kita kenali gejala sehingga bisa lebih cepat mendapatkan terapi gitu. Oke, nah kekacauan proses pikir lainnya menyebabkan bicaranya menjadi kacau juga. Jadi misalkan dia merasa bahwa misalkan ya yang waham keagamaan gitu, misalkan dia merasa dirinya nabi atau dia merasa dirinya Tuhan, akhirnya dia berbicara seperti yaitu tadi seperti nabi atau seperti Tuhan gitu, atau bahkan bicaranya kalau kita ngomongnya bicaranya meracau gitu ya, ngomongnya kok nggak nyambung ya dok, nggak masuk akal, nah seperti itu. Atau bisa juga yang karena proses pikirnya tadi, bagian dari kekacauan proses pikirnya justru mutisme. Mutisme itu apa sih? Dia diem aja, nggak mau ngomong. Diem aja, diajak ngomong apapun diem. Karena ada beberapa mutisme ini bagian dari kekacauan proses pikir tadi. Jadi misalkan dia merasa kalau dia bicara nanti dunia akan kiamat gitu. Atau kalau dia menghentakkan kaki, dia jalan nanti akan terjadi celaka buat keluarganya gitu. Sehingga dia memutuskan untuk mutisme gitu. Nah, gejala apa lagi yang ditemui pada ODS? Yang kedua adalah gangguan persepsi. Nah, gangguan persepsi ini juga bisa berupa halusinasi. Halusinasi itu ada macam-macam. Bisa ada halusinasi dengar, ada halusinasi visual yang kita lihat, atau ada halusinasi taktil yang seperti, jadi ada beberapa pasien tuh bilang ini kayak ada yang jalan di badan saya gitu. Dan kalau misalkan itu sudah percampuran ada wahamnya juga, dia merasa bahwa oh ini nih ada ular jalan di dalam aliran darah saya seperti itu. Dan halusinasinya itu kalau yang auditorik atau yang halusinasi dengar tuh biasanya misalkan dia merasa ada yang bisikin, ngedengar ada suara yang menyuruh, ada suara yang menjelek-jelekan gitu. Jadi kadang-kadang itu ketika itu bercampur dengan waham, menjadi satu dengan waham, mulai timbullah gejala mulai timbullah agresivitas atau impulsivitas itu. Kemudian gangguan persepsi lainnya adalah ilusi. Ilusi itu misalkan ini sebenarnya pada orang normal juga bisa gitu. Jadi misalkan kita ngelihat ada misalkan kita habis nonton film horor gitu, terus kita ngelihat hordeng warnanya putih. Nah, kita berilusi bahwa itu adalah hantu gitu. Padahal sebetulnya kalau kita perhatiin benar-benar, nah itu sebenarnya hordeng loh gitu. Tapi ketika orang dengan skizofrenia, ketika dia mengalami ilusi bercampur dengan gangguan proses pikir, gangguan emosi, jadi itu sesuatu yang besar gitu, bukan hanya sekedar ilusi pada orang yang tidak mengalami skizofrenia. Dan gangguan persepsi lainnya contohnya adalah depersonalisasi. Depersonalisasi itu maksudnya dia merasa bahwa misalkan badan saya kok jadi berubah, tangan saya jadi besar-besar, atau misalkan kok saya tangannya jadi kecil-kecil gitu. Jadi perubahan dari sisi tubuh biasanya. Kemudian gejala lain yang ditemui juga pada ODS emosi. Jadi emosinya bisa tidak sesuai. Misalkan dia mengalami suatu hal yang menakutkan, tapi ekspresi mukanya tuh tidak seperti orang ketakutan gitu, tapi justru malah kalau kita bilang kayak lempeng aja, kayak biasa aja gitu. Atau bisa juga tumpul ketika semua orang bersedih atau pada saat dia harusnya bergembira gitu ya, emosinya nggak ada, kosong aja gitu.
atau labil. Nah, labil tuh bisa naik turun, berubah-ubah. Jadi skizofrenia itu sekali lagi bukan hanya gejala positif saja gitu ya. Gejala positif itu biasanya yang membuat pasien dibawa ke rumah sakit, tapi gejala negatif seringkali akhirnya terlewatkan. Oke, ini adalah gejala ODS yang lainnya, yaitu gangguan perilaku seperti yang tadi saya sudah bahas. Jadi seringkali dia pertama kali menarik diri gitu ya, jadi nggak mau ngapa-ngapain. Biasanya karena orang dengan skizofrenia itu biasanya awal terjadinya, onset terjadinya itu biasanya ada masalah di lingkungan sosial gitu ya. Jadi misalkan dia merasa ada kehilangan pekerjaan atau misalkan kehilangan orang terdekat gitu ya. Kadang-kadang terus dia jadi seperti menarik diri. Nah, keluarga hanya melihat oh ya sudah dia hanya sedih kehilangan orang terdekat atau kehilangan pekerjaan, padahal sebetulnya sudah lebih dari itu gitu. Nah, perilaku yang lainnya yang pasti sudah sering, ini salah satu alasan pasti kenapa pasien dibawa biasanya karena agresif. Jadi memang sampai karena ada perpaduan antara waham, ada halusinasi tadi, membuat pasien menjadi agresif. Dapat dimengerti ya. Jadi saya tuh seringkali kalau misalkan nerangin ke keluarga gitu ya, seperti apa sih halusinasi. Jadi keluarga tuh kadang-kadang bertanya, dok kenapa sih pasiennya ketawa-ketawa sendiri? Kenapa sih anak saya ngomong-ngomong sendiri gitu ya? Karena itu ada halusinasinya yang tadi dia mendengar suara tanpa sumber yang ya seperti kita ngobrol gitu, tapi orangnya nggak ada. Nah saya seringkali bilang gini, Bapak Ibu kalau mau ngerti seperti apa halusinasi itu, coba Bapak atau Ibu dengerin pakai headset suara yang keras, saya bilang gitu, terus coba ngomong sama orang di depan Bapak dan Ibu. Ya seperti itu yang dialami ODS gitu ya. Pasti bingung sekali, sakit kepala, nggak nyaman gitu. Bayangin ada suara di telinga, tapi ada orang juga yang ngajak ngomong, itu kan pasti bingung gitu. Nah itu biasanya lebih bantu untuk keluarga memahami gitu. Oke, nah perilaku yang tidak sesuai seperti tadi, misalkan apa namanya ketika ada kedukaan dia nangis-nangis karena sibuk dengan halusinasinya sendiri, atau ketika harusnya senang karena halusinasi atau wahamnya mengatakan apa membicarakan hal yang sedih, jadi apa namanya jadi pasiennya juga terlihatnya sedih gitu, padahal harusnya senang gitu. Nah ini juga apa salah satu gejala negatif yang juga sering kali terlewatkan yaitu adanya motivasi. Jadi keinginan nggak ada, nggak mau kegiatan gitu ya. Memang banyaknya kasus itu ketika gejala positif itu di awal, itu yang membawa pasien dibawa, kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan. Setelah gejala positif hilang, biasanya mulai timbul gejala negatif. Nah ini akhirnya seringkali juga jadi stigma dari keluarga. Keluarga sering bilang, dok ini kok jadi nggak mau ngapa-ngapain sih, maunya tidur aja nggak ada inisiatif, suruh mandi nggak mau, suruh makan nggak mau gitu. Apa namanya maunya tiduran aja, suruh bantu-bantu nggak mau gitu. Emang males kali dok gitu. Nah itu yang kita harus edukasi lagi bahwa ini adalah bagian dari gangguan yang dialami oleh pasien tersebut gitu. Bukan hanya sekedar dia males gitu, tapi ini memang ada gangguan motivasi pada orang yang mengalami skizofrenia. Oke, sekarang kita pengen tahu dong apa sih penyebab skizofrenia gitu ya. Nah, sampai saat ini memang belum diketahui dengan pasti apa sih yang menyebabkan terjadinya skizofrenia gitu. Tetapi memang ada beberapa teori, ini ada terjadinya skizofrenia itu karena ada gabungan 3 kondisi tertentu, yaitu yang pertama kondisi biologis, kondisi sosial, dan kondisi psikologis. Nah, kondisi biologis ini apa aja? Contohnya misalkan memang faktor genetik lumayan ini ya, lumayan besar mempengaruhi gitu. Jadi ini ada penelitian yang menyatakan bahwa ketika seseorang yang ada genetiknya, jadi bapaknya skizofrenia, anaknya ini diadopsi oleh keluarga yang tidak mengalami skizofrenia. Dan terus kemudian ada satu keluarga dari keluarga yang tidak dengan skizofrenia diadopsi dengan keluarga yang mengalami skizofrenia gitu. Dan ternyata itu secara genetik sangat berpengaruh gitu. Jadi walaupun orang tuanya tidak mengalami skizofrenia, orang tua angkatnya, anaknya ada gen skizofrenia itu bisa terjadi gitu, bisa full blown kalau kita nyebutnya gitu. Jadi faktor genetik ini cukup kuat untuk terjadinya skizofrenia. Tapi pasti orang bertanya, loh jadi kalau misalkan ada keluarga saya skizofrenia, pasti anak turunan saya pasti skizofrenia dong dok. Gitu. Belum tentu. Nah ini karena kenapa? Karena ketika kita membawa gen itu, belum tentu itu terjadi. Gitu.
Belum tentu terjadinya seperti apa. Ini dipengaruhi oleh dua faktor ini, yaitu faktor sosial dan juga faktor psikologis. Maksudnya apa sih? Nah, jadi ketika seseorang membawa gen, ini kan bawa gen nih, tetapi dia secara sosialnya hidupnya tidak ada yang stressful dan lebih bagus untuk bisa coping sama masalahnya. Nah, mungkin nggak terjadi skizofrenia? Belum tentu. Atau misalkan psikologis ini terkait dengan pola asuh, bagaimana pasien dibesarkan, bagaimana ia menghadapi masalah ketika lagi ada masalah gitu ya, coping sama masalahnya gitu. Nah, ketika dia secara psikologis cukup baik dan sosialnya pun baik, berarti itu hanya dibawa menjadi gen pembawa saja, belum tentu terjadi skizofrenia gitu. Tetapi kalau misalkan tadi udah bawa genetik, terus kemudian sosialnya juga kurang baik, cara dia beradaptasi dengan suatu masalah juga kurang baik, nah itu baru biasanya timbul gitu. Jadi bukan berarti semua yang ada genetiknya skizofrenia pasti menjadi skizofrenia gitu. Oke, jadi skizofrenia itu, tadi saya mau nambahin sedikit bahwa skizofrenia itu secara biologis juga ada gangguan ketidakseimbangan kimia otak atau neurotransmitter yang biasa kita sebut dengan dopamin. Jadi dopamin itu memang dibutuhkan manusia untuk alert, untuk waspada gitu ya. Tetapi pada ODS itu kadar dopaminnya cukup tinggi. Jadi sehingga itu menyebabkan terjadinya tadi adanya halusinasi, adanya waham, adanya gangguan perilaku, agresivitas, dan tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Makanya itu sebabnya harus kita lakukan pengobatan untuk menekan si dopamin ini. Karena semakin lama, tadi saya sempat bahas juga di awal, semakin lama pasien tidak mendapatkan terapi, berarti semakin banyak dopaminnya banjir bahasanya gitu. Nah, ketika dopaminnya banjir, dia akan merusak sel-sel otak kita sehingga pengobatannya juga menjadi lebih sulit gitu ya. Ibarat luka tadinya kecil sedikit, kita segera obati pasti cepat nutupnya gitu. Tapi ketika luka itu didiemin lama-lama, ya lama-lama kan lukanya jadi semakin besar. Pengobatannya mungkin nggak bisa pakai betadin aja gitu, perlu antibiotik, perlu ditutup, bahkan misalkan memang lukanya besar sekali perlu dijahit sampai sejauh itu gitu. Nah, itu perumpamaan ketika seseorang mengalami skizofrenia dan tidak segera mendapatkan terapi. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang pertama, kalau udah ada gejala menuju itu, segeralah cari bantuan profesional. Karena yaitu tadi harus segera ditangani si dopamin yang banjir ini gitu. Karena semakin cepat pasien mendapatkan penanganan, semakin cepat juga recovery dari sel-sel otaknya tadi. Ujung-ujungnya apa? Kualitas hidupnya menjadi lebih baik gitu. Kemudian yang harus kita ingat adalah pasien dengan atau orang dengan skizofrenia itu dapat terkontrol. Banyak banget pasien-pasien yang sebetulnya ketika dia mendapatkan terapi sesegera mungkin, itu dalam waktu 2 tahun sudah bisa berhenti minum obat dan kembali ke masyarakat dalam kondisi yang baik, bekerja, berprestasi gitu ya, dan bahkan justru bisa membantu keluarganya gitu secara ekonomi. Kemudian tadi sudah juga saya bahas bahwa beberapa kasus dapat berhenti minum obat. Nah, memang ketika terjadi onset pertama, saya selalu bilang sama keluarga pasien, saya selalu wanti-wanti bahwa ketika ini adalah onset pertama, 2 tahun pertama ini harus benar-benar dijaga, jangan sampai ada kekambuhan lagi. Karena 2 tahun pertama ini yang menentukan dia ke depannya seperti apa. Dan biasanya dokter-dokter tuh pasti agresif ngobatinnya di 2 tahun pertama karena kita mencegah supaya tidak terjadi lagi episode berikutnya. Kenapa sih gitu? Karena ketika sudah kambuh kedua kali, itu pengobatannya mundur. Biasanya 2 tahun bisa lepas obat, ini sampai 3 tahun berlepas obat. Kalau kekambuhannya lebih 3 kali, pengobatannya bisa sampai 5 tahun. Terus loh ya, minum obat itu dalam waktu 5 tahun. Bayangin, kita aja minum obat flu atau obat antibiotik 7 hari aja udah luar biasa bosennya kan gitu. Apalagi ini yang harus minum obat terus-menerus. Itu sebabnya butuh sekali dukungan dari semua pihak, dari dokternya, dari perawat, dari dari keluarga terutama orang-orang terdekat. Dan yang sangat kita hindari adalah ketika kambuh lebih dari 3 kali atau seterusnya. Kenapa? Karena harus minum obat seterusnya. Kenapa sih kok bisa minum obat seterusnya? Karena tadi semakin banyak dopaminnya itu yang merusak sel-sel otaknya. Nah, sebenarnya ada nggak sih obatnya gitu ya? Nah, seringkali memang gini,
mungkin karena memang pengetahuan orang-orang bukan di negara kita aja sih ya, di banyak negara juga. Waktu itu saya sempat ketemu sama teman-teman dari luar Indonesia gitu ya, kami berdiskusi, memang ternyata bukan hanya di Indonesia yang namanya dibawa ke ruqyah dulu, dibawa ke pahaji dulu, dibawa disembur sana sini dulu gitu. Itu nggak cuma terjadi di Indonesia gitu. Ada yang bahkan sampai dipasung gitu. Nah, jadi itu tidak terjadi hanya di Indonesia. Jadi makanya akhirnya telat dibawa ke dokternya gitu. Boleh bawa ke Pak Haji ya boleh, namanya minta doain. Saya selalu bilang, kan pasien sering tuh keluarga tanya sama saya, boleh nggak sih dok diruqyah gitu? Boleh Pak, saya bilang. Namanya kita berdoa, berusaha, tetapi tetap nomor satu obat harus tetap masuk, saya bilang gitu. Jadi kombinasi, yang penting kunci utamanya adalah obat dulu gitu ya. Nah, ini biasanya obat yang kita berikan adalah obat-obat antipsikotik. Itu macamnya ada banyak, ada haloperidol, mungkin beberapa yang pernah ada keluarga, ya maksudnya keluarga atau itu pasti udah cukup familiar ya dengan obat-obatan ini. Ada haloperidol, ada trifluoperasin, ada risperidon, olanzapin, quetiapin, clozapin, aripiprazol. Nah, ini tuh banyak dan ada obat-obat terbaru juga. Nah, memang kenapa sih saya kok jabarin obat-obat ini gitu ya, biar jadi lebih paham, karena sering kali misalkan gini, pasiennya pindah nih dari daerah mana dibawa ke Jakarta gitu ya berobat, terus obatnya apa ya nggak tahu gitu, padahal pasiennya sudah sangat cocok dengan obat ini. Nah, kalau ditukar-tukar lagi kan kita berarti memulai dari awal lagi, kasihan pasiennya gitu, belum tentu langsung stabil, bisa jadi malah justru kondisinya turun dulu gitu. Nah, seringkali memang yang buat keluarga juga jadi frustrasi adalah ketika pasiennya nggak mau minum obat nih, gitu. Jadi kalau pasien yang bagus gitu ya, bagus dalam arti maksudnya dia cukup paham tentang penyakitnya, tingkat pendidikannya cukup baik dan dia punya tilikan. Tilikan tuh dia menilai bahwa ada pentingnya obat ini gitu ya. Itu bisa dengan tablet sekali sehari, 2 kali sehari tergantung jenis obatnya gitu. Nah, itu biasanya lebih mudah gitu karena keluarga jadi nggak perlu ekstra untuk iniin, paling hanya naruh ngingetin minum ya obatnya gitu. Nah, kalau misalkan yang dia tidak sadar dia sakit dan mungkin sekitar 70% di awal pasien, 50-70% itu banyak juga yang nggak menyadari bahwa dia sakit gitu ya, nggak ada tilikannya kita sebut. Nah, itu sebenarnya jangan putus asa dulu karena banyak kok cara jalan menuju Roma gitu ya. Jadi banyak caranya. Bisa lewat, ada yang jenisnya tetes. Jadi kadang-kadang pasien tuh misalkan nggak mau makan obat, nah itu kita harus diskusi, itu sebabnya peran keluarga sangat penting. Jadi bisa misalkan dok nih pasiennya nggak mau minum obat, biasanya kita akan coba, yuk kita coba pakai tetes, jadi dicampur ke makanan atau dicampur ke minuman. Nah, memang tidak semua jenis obat ini ada jenis tetesnya, tapi bisa kita akalin gitu. Atau tabletnya juga ada yang larut dalam air, jadi bisa dimasukin juga campur ke makanan ke minuman gitu. Dan kalau misalkan ekstrim sekali sama sekali, misalkan curiganya luar biasa sampai nggak mau makan, nggak mau minum, dia hanya mau makan dan minum yang dia buat sendiri. Nah, itu keluarga juga kadang bilang, duh PR lagi nih dok, sekarang dia nggak mau karena dia habis minum itu ngerasanya ngantuk gitu. Walaupun dia tahu tuh nggak ada obatnya gitu. Dia tidak tahu secara spesifik bahwa itu dimasukin obat, tapi dia mulai ngerasa gitu. Akhirnya biasanya kita usahakan dengan suntik. Gitu. Atau misalkan pasiennya udah nih 6 bulan pertama rajin minum obat, kemudian di berikutnya udah mulai nggak mau minum obat, bosen dok saya minum obat terus gitu. Nah, biasanya kita kalau udah mulai stabil, kita mulai pikirkan untuk pemberian long acting, jadi pemberian obat-obatan suntik melalui suntik dalam jangka yang panjang gitu, jadi sebulan sekali suntiknya biasanya gitu. Jadi tetap harus semangat karena banyak jalan menuju Roma gitu ya. Oke, nah ini terapi lain selain obat ada nggak? Ada. Jadi kita tidak hanya tetap obat nomor 1, tapi setelah itu juga ada terapi lain yang harus mengikuti bersama dengan obat. Yang pertama ada psikoterapi. Ini biasanya dilakukan sama psikiater atau sama psikolog gitu ya. Psikoterapi ini memberikan penguatan terhadap pasien karena banyak sekali pasien yang sudah remisi ya, sudah kembali normal gitu ya, seringkali mereka suka rendah diri atau merasa kok saya dulu bisa ya begitu, saya sampai mukul bapak saya atau saya sampai nyakitin ibu saya gitu. Nah, itu kita harus, kan itu membuat dia menjadi rendah diri. Ketika dia rendah diri, itu menjadi stresor baru gitu kan, jadi stresor baru, jadi pikiran. Akhirnya setelah itu dia jadi mulai menarik diri lagi, bisa ada kekambuhan lagi. Itu sebabnya kita harus menguatkan mereka gitu ya, karena ya kan kamu nggak sadar pada saat itu, kamu tidak tahu gitu, itu kan kamu bagian dari gangguan yang dialami gitu. Jadi
kita harus menguatkan gitu. Nah, psikoterapi ini juga bukan sebenarnya hanya psikiater dan psikolog aja, keluarga pun sebenarnya bisa gitu. Nah, berikutnya adalah kita juga harus memberikan edukasi, nanti saya akan bahas lebih detail, edukasi, rehabilitasi, dan yang ini, yang saya selalu wanti-wanti, intervensi keluarga gitu. Oke, nah psikoedukasi itu apa aja sih? Psikoedukasi itu kita harus memberikan penjelasan. Biasanya ini bisa juga dari KPSI juga pasti ada ya gitu, mendampingi keluarga, memberikan psikoedukasi kepada keluarga, mengenali gejala itu seperti apa sih? Kalau gejala datang tuh harus seperti apa sih gitu. Dan ini kenapa saya garis bawahin dan saya merahin tentang efek samping obat. Kita harus kasih tahu karena seringkali tadi saya udah bahas bahwa bayangin kita suruh minum obat yang antibiotik aja itu kadang suka nggak selesai ya, suka males gitu. Aduh udah nggak mau, udah enakan gitu. Apalagi ini yang butuh waktu untuk minum obat dalam jangka waktu yang lama. Nah ini harus kita tekankan efek samping obat yang ditemui ketika pasien minum obat tuh apa aja sih gitu. Supaya mengenali karena apa? Efek samping obat ini juga merupakan salah satu faktor mengapa pasien tidak mau minum obat secara rutin. Jadi ada yang setelah minum obat ngantuk banget dok, akhirnya seharian nggak bisa ngapa-ngapain. Atau setelah minum obat kok saya kaku-kaku ya gitu, kayak tremor atau misalkan jalannya kok jadi pelan gitu. Atau ada yang matanya ketarik gitu. Nah sebenarnya ini semua bisa kita diskusikan gitu. Tapi kalau nggak ngeh bahwa itu efek samping obat, jadi diemin aja. Akhirnya pasiennya ujung-ujungnya nggak mau minum obat gitu. Nah, yang kedua, psikoedukasi lain yang penting adalah itu tadi, kenapa sih harus minum obat? Kenapa sih harus kontrol teratur? Gitu. Jadi, ya tadi, ujung-ujungnya yang tadi, kita berharap bahwa dengan minum obat teratur, kontrol teratur akan tercapai remisi. Remisi itu maksudnya kembali seperti sebelum sakit. Dan pentingnya pengawasan minum obat karena ada beberapa pasien nih, jadi pasiennya pinter gitu bahwa dia bilang kan obat ditaruh, ya udah dia taruh, habis ketika bapak ibunya pergi atau nengok gitu dilepeh gitu. Makanya saya pernah dapat kasus pasien kok ini minum obatnya rutin dok, kata bapak ibunya bagus tiap hari bahkan minta obat sendiri gitu. Nah tapi kok kondisinya nggak membaik ya, maksudnya masih halusinasinya masih lumayan kencang, wahamnya lumayan kencang gitu. Akhirnya saya bilang coba deh Pak Bu diawasi minum obatnya betul-betul. Jadi ternyata setelah minum obat bapak ibunya nengok ke sana itu ditempel di bawah tempat tidur, di bawah kapsul itu kan lengket ya kalau udah kena liur gitu, ditempel di bawah meja gitu. Jadi saya bilang coba deh bapak ibu perhatiin. Benar pas bapak ibunya buka itu semuanya kapsul-kapsul yang udah ketempel itu. Jadi makanya penting sekali untuk pengawasan minum obat. Dan juga pelan-pelan kita harus mulai mengajarkan kepada pasien apa sih manfaat minum obat supaya pelan-pelan dia punya tilikan atau kesadaran terhadap dirinya sendiri bahwa manfaat obat itu apa sih supaya dia minum obatnya juga tidak menjadi beban gitu. Oke, nah ini juga adalah salah satu yang penting, yaitu rehabilitasi. Jadi ketika pasien sudah tidak lagi di fase akut itu ketika masih gelisah, ya ketika masih ada waham, halusinasi, dan impulsivitas, agresivitas, biasanya setelah itu tertangani, kita akan mencoba pikirkan untuk rehabilitasi. Nah, memang setahu saya kalau di Jakarta itu di rumah sakit jiwa yang cukup besar seperti di Grogol atau di Bogor tuh ada Marzuki Mahdi, itu ada pusat rehabilitasi untuk ODS gitu. Tujuannya apa sih? Untuk membantu mereka agar mereka dapat kembali ke masyarakat lagi. Karena tadi kan akhirnya pasien-pasien yang mengalami skizofrenia itu seringkali kualitas hidupnya tidak baik ya. Seringkali mereka akhirnya di gejala negatif saja yang tadi seperti saya sampaikan, jadi nggak mau ngapa-ngapain, akhirnya menjadi beban untuk keluarga gitu. Jadi berharap bahwa dengan adanya rehabilitasi, pasien menjadi memiliki keterampilan untuk bagaimana sih dia bersosialisasi lagi, bagaimana sih dia coping terhadap masalahnya, bagaimana sih dia beradaptasi dengan masalahnya, problem solving, gimana cara menyelesaikan masalah gitu. Dan juga terapi vokasional tadi, yaitu memperoleh keterampilan untuk kembali bekerja. Jadi supaya misalkan gimana cara dia ngetik surat lamaran gitu. Kadang-kadang yang simpel-simpel seperti itu karena kalau saya tuh sering istilahinnya kalau pasien lagi akut itu kayak lagi restart lagi komputernya gitu setelah lewat fase akut ya. Itu kayak lagi mulai lagi dari awal, lagi loading dulu gitu. Nah, jadi seringkali hal-hal yang simpel itu jadi kayak nggak ngerti. Padahal sebenarnya bisa, tapi itu perlu dilatih gitu ya.
Nah, memang proses rehabilitasi ini juga nggak sebentar. Biasanya nanti kalau ke rumah sakit yang khusus ada untuk rehabilitasi psikososial, itu biasanya nanti mereka di sana akan diajarkan hal dari yang simpel dulu, dan biasanya di-assess dulu, ini kebutuhannya lebih kemana gitu. Nah, saya nggak tahu dulu, saya waktu zaman saya sekolah itu ada di UWILS ya, daerah Tebet, terakhir juga karena saya di rumah sakit haji, itu ada juga UWILS, jadi kayak daycare gitu untuk ODS. Nah, itu di Jalan Dukuh, itu ada di sana. Jadi pasien pagi di drop, kemudian sorenya dijemput lagi. Jadi kalau nggak salah jam 8 sampai jam 4. Cuma setahu saya selama pandemi ini tutup ya gitu, karena memang tidak mungkin mengumpulkan orang-orang gitu bersamaan. Jadi itu cukup bagus, bahkan ada beberapa pasien yang dia akhirnya jualan susu kedelai gitu, ada yang jadi ternyata dia lebih senang bikin tiker gitu ya, dijual-jualin lumayan bisa buat nambah-nambah gitu ya, karena yang kita harapkan kalau memang yang sudah skizofrenia yang kronis, yang kita harapkan bukannya dia menjadi tulang punggung gitu ya, bukan menghasilkan uang, tapi lebih supaya dia ada kegiatan gitu, supaya gejala negatifnya tidak semakin memberat. Oke, nah ini yang tadi saya juga udah berkali-kali sampaikan bahwa intervensi keluarga kenapa perlu dilakukan, karena memang keluarga merupakan salah satu kunci untuk pasien dapat kembali pulih gitu ya. Kenapa sih? Karena ya caregiver itu orang terdekat kan ya. Kalau misalkan dirawat di rumah sakit paling hanya dalam keadaan akut. Setelah itu ya kembali ke keluarga gitu. Bahkan waktu saya penelitian di PSBL di panti khusus rehabilitasi ya, panti di Cipayung itu ada panti, jadi khusus dari Dinsos gitu ya. Jadi di pasien-pasien ODGJ, ODS yang gelandang psikotik kita nyebutnya, jadi tidak ada keluarga. Biasanya seringkali di sama programnya Dinsos tuh diambil kemudian dibawa di sana untuk direhabilitasi gitu. Nah itu memang ini sekali sedih ya, maksudnya karena tidak ada keluarga yang ini, jadi ya caregiver di sana sudah seperti keluarga gitu. Mereka yang mengawasi untuk minum obatnya, mereka yang bantu untuk dia bisa lagi kembali pulih gitu. Jadi memang tapi ya itu PR-nya, setelah sudah membaik dicarikan keluarganya, ketemu nih keluarganya, dikembalikan ke keluarga. Ketika ada yang beruntung, alhamdulillah keluarganya mau terima lagi gitu ya, akhirnya terus diterima kembali dan minum obat dan segala macam. Tapi ada juga yang keluarga nggak mau ngakuin gitu, jadi akhirnya ya bertahun-tahun bertahan di panti itu gitu. Jadi itu cukup miris sih buat saya ngelihatnya gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan semua yang datang di sini, kalau misalkan memang ada keluarga yang ODS, perannya sangat penting untuk pemulihan gitu ya. Jadi nah memang kadang-kadang pasien ODS itu memiliki keluarga yang kadang-kadang juga memiliki pola komunikasi yang kurang baik gitu. Jadi kadang-kadang ada yang main salah-salahan atau mungkin perannya jadi tertukar-tukar gitu ya. Jadi memang itu juga sebabnya kita perlu untuk intervensi keluarga untuk memperbaiki pola komunikasi. Jadi ada yang anaknya skizofrenia, bapak ibunya saling salah-salahan lah gitu, atau misalkan akhirnya peran ibunya itu merangkap peran bapak atau sebaliknya gitu. Jadi biasanya kita perlukan intervensi keluarga untuk memperbaiki juga gitu, karena ya tadi untuk menjadi caregiver, gimana kalau caregivernya masih berantem, gimana mau merhatiin yang mengalami gangguan gitu kan. Oke. Nah, ini juga sering saya temui burnout pada pelaku rawat. Jadi seperti yang tadi kita bahas bahwa kondisi ini tidak kronis tidak sebentar gitu ya, butuh bertahun-tahun dan bahkan butuh perhatian khusus full gitu ya. Jadi memang seringkali banyak burnout. Nah, burnout itu adalah kelelahan emosional ya. Biasanya memang, duh kok ini anak begini-begini aja, atau kok bapak saya begini-begini saja, ibu saya kok nggak ada perbaikan gitu. Nah, memang ini sangat potensial untuk terjadi burnout pada pelaku rawat. Pelaku rawat tuh siapa aja sih? Bisa orang tua, bisa kakak adik, pasangan, atau juga anak. Nah, gejala burnout tuh apa aja? Mulai dikenalin. Kalau misalkan adanya gelisah, terus misalkan udah males deh mau menghindari orang lain, rasanya nggak mau ketemu orang lain, pengennya di rumah aja gitu. Atau misalkan merasanya kok cepet banget capek ya, jalan biasanya saya dari mana ke mana
dari sini ke pasar misalkan dekat rumah gitu, dulu nggak apa-apa, tapi kok sekarang kayaknya cepet banget capek sih, kayaknya sih cepet banget lelah gitu. Atau bisa juga jadi meledak-ledak. Misalkan si pasien ini ngelakuin kesalahan apa, marahnya keluarganya jauh lebih besar gitu ya. Nah, terus atau jadi kayak nggak mau ngapa-ngapain, kayak nggak ada minat. Tadinya senang, misalkan senangnya apa ya, misalkan tadi senang main musik gitu. Nah, terus sekarang jadi males, jadi kayaknya udah nggak punya tenaga aja, kayak nggak ada energi gitu. Bahkan ada juga yang sulit tidur. Nah, seringkali kalau misalkan yang mereka cukup baik ya, kapasitas emosionalnya, seringkali timbulnya keluhan fisik tuh. Jadi yang tadi nggak ada, marah-marah enggak, masih minatnya masih bagus, tidurnya masih bagus, tapi jadinya keluhan fisik. Sebentar ngeluhnya sakit kepala, sebentar perutnya nggak enak, sebentar badannya pinggangnya nggak enak, tapi ketika diperiksa nggak ada apa-apa gitu. Kita nyebutnya psikosomatis, nah, semacam itu. Dan itu bisa jadi merupakan salah satu gejala burnout pada pelaku rawat. Oke, nah gimana sih cara mengatasi burnout? Walaupun ini seringkali keluarga pasien bilang sama saya, ini nggak mungkin dok dilakukan gitu. Saya bilang nggak mungkin atau belum mau dicoba gitu, karena memang butuh effort untuk ngelakuin ini. Jadi ketika kita jadi caregiver, memang sebisa mungkin minta bantuan. Kita harus tahu kapasitas kita nih kayaknya udah terlalu capek nih saya ngurusinnya. Harus bergantian gitu, harus bergantian. Jadi misalkan hari ini pasiennya masih akut nih, hari ini si ibu udah seharian, besok harus dijagain gantian deh sama kakaknya, besok sama adiknya, besok sama bapaknya gitu. Jadi harus saling beri dukungan satu sama lain, karena bayangin kalau 24 jam, 7 hari dalam seminggu gitu ya, dan ini bertahun-tahun, dia aja jadi caregiver ngasih obat gitu, pasti jenuhnya luar biasa. Gitu. Dan ini seringkali yang miss nih, caregiver seringkali nggak diperhatiin. Jadi sibuk pada merhatiin pasiennya, termasuk dokternya juga biasanya, pasiennya gimana Pak, pasiennya gimana Bu, tanpa ditanya keluarganya apa yang mereka alami, apa yang mereka kesulitan apa yang mereka hadapi gitu. Jadi saling bantu. Saya yakin KPSI juga ada nih ya program ini gitu, saling bantu beri dukungan. Kemudian jangan lupa ambil waktu buat diri sendiri. Kalau udah kayaknya udah pusing nih, udah terlalu banyak, udah berturut-turut, ambil waktu. Kan susah dok, nggak bisa, ya itu sebabnya tadi, makanya ada intervensi keluarga. Jadi kita harus satu kata dulu nih, satu keluarga ini harus satu kata untuk bisa membantu pasiennya. Jadi ini kayak udah terlalu, udah capek. Kadang-kadang ada pasien saya, udah deh saya mau ngambil waktu me time bahasanya, saya mau ngambil waktu buat diri saya sendiri, saya mandi aja dok, tapi bisa nggak diganggu. Nah itu harus dikomunikasiin. Kadang-kadang orang me time 15 menit mandi tanpa diganggu aja tuh udah luar biasa. Nah itu udah healing tuh biasanya gitu. Dan ketika mengalami burnout, itu sebenarnya ada juga sama ketidakseimbangan kimia otak. Nah, makanya olahraga dan makanan bergizi itu memperbaiki kimia otak. Kenapa? Karena pada saat kita olahraga, itu akan keluar namanya hormon endorfin, kalau pernah dengar ya. Nah, endorfin itu adalah hormon senang, jadi stress release kita gitu. Termasuk makanan bergizi kayak makan makanan yang mengandung kacang, makan coklat, kalau buah-buah tuh biasanya pisang, kiwi, atau yang tinggi protein kayak ayam, ikan, telur, itu juga menghasilkan serotonin, itu kayak semacam hormonnya turunannya endorfin lah gitu. Nah itu juga bantu supaya mood kita jadi lebih oke gitu. Dan yang penting juga adalah tidur cukup. Kenapa sih harus tidur cukup ya? Karena tadi ketika kita tidur cukup dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu metabolisme kita buang-buangin tempat sampahnya tuh, sampah di badan kita nih yang jelek-jelek dibuang, yang bagus-bagus diproduksi. Makanya ketika pasien juga mengalami skizofrenia, itu saya salah satunya pasti wanti-wanti, tidurnya harus cukup ya. Kenapa tidur cukup? Karena tadi tidur cukup itu bukan waktunya 7 jam, bukan waktunya 8 jam. Benar juga, tetapi ada waktu yang harus dipenuhi benar gitu. Maksudnya dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu harus deep sleep. Berarti tidur sebelum jam 10 malam, bangun setelah jam 2 pagi. Gitu. Karena di rentang jam itu diproduksi hormon-hormon yang baik dan yang jelek-jeleknya dibuang gitu. Jadi selalu saya wanti-wanti, apalagi kalau pasien udah mau mulai lepas obat nih, pasti saya wanti-wanti jangan lupa tidur yang cukup, karena ketika tidak cukup tidurnya atau tidak baik tidurnya, itu mulai nggak seimbang lagi tuh kimia otaknya. Nah itu bisa memicu kekambuhan. Makanya biasanya kalau misalkan pasien udah lepas obat, selalu ingat ya Pak, Bu, perhatikan tidurnya si pasiennya gitu. Karena kalau tidurnya mulai gelisah, segera bawa, segera kontrol supaya jangan sampai jadi full blown.
Nah, jadi ini adalah slide terakhir, kesimpulannya bahwa ODS itu dapat terkontrol gejalanya. Bahkan ada juga beberapa yang syukur alhamdulillah bisa lepas minum obat gitu ya. Tapi balik lagi tergantung dari penanganan di awal sesegera mungkin. Nah, tapi bukan berarti kalau nggak bisa berhenti minum obat, bukan berarti nggak bisa terkontrol, bisa macam-macam tadi, bisa pakai suntik, bisa pakai berbagai macam cara. Nah, dibutuhkan terapi bukan hanya terapi farmakologis, tetapi juga non farmakologis. Jadi tadi rehabilitasi, terus kemudian intervensi keluarga, itu semua harus saling berkesinambungan. Dan yang terakhir, pesan yang selalu saya wanti-wanti adalah peran keluarga sangat penting. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih dokter atas presentasinya yang sangat bermanfaat sekali ya dok. Nah untuk selanjutnya kita akan mendengar pengalaman dari Bapak Muhammad Agung Novel ya selaku penyintas skizofren. Mungkin boleh langsung Pak Muhammad Agung Novel ya. Bisa Pak langsung diceritakan bagaimana pengalamannya tentang penyakit skizo dan gimana sih boleh share teman-teman semua. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Novel. Umur saya 40 tahun. Saya penyintas skizofrenia. Pertama kali saya didiagnosa skizofrenia itu pada tahun 2005. Saya dibawa ke ibu saya ke psikiater dan di situ ibu saya ikut seminar bertemu dengan KPSI. Baru saya juga ikut bergabung dengan KPSI. Di situ saya mulai mengenal skizofrenia itu apa gitu dan gimana penanganannya gitu. Terus gimana Pak Agung gejala pertamanya apa yang timbul pada gejalanya tuh timbul halusinasi ya kayak salah paham, terus halusinasi dengar suara-suara kayak begitu dan ketidakstabilan emosi juga gitu. Akhirnya saya dibawa ke psikiater. Setelah dibawa ke psikiater, apakah Pak Agung selanjutnya rawat jalan rutin atau sempat rawat inap atau bagaimana Pak Agung? Ya saya sempat rawat inap di Dharmawangsa, terus pindah rumah sakit juga ke Klender. Setelah itu saya rawat jalan sih, minum obat di rumah gitu. Sampai sekarang ya Pak Agung ya? Ya, sekarang saya masih konsumsi obat. Oke. Jadi setelah sebelum dengan bertemu dengan psikiater, setelah bertemu dengan psikiater atau perawatan, bagaimana Pak Agung perubahan dari dalam diri Pak Agung? Apakah yang dirasakan itu gimana? Mungkin bisa di-share. Ya perubahannya, saya jadi tidak mendengar suara-suara lagi ya. Terus saya juga bisa aktif kembali di masyarakat. Saya bisa bekerja, saya bisa berkeluarga. Bahkan saya bisa ngurus rumah tangga lah gitu istilahnya. Oke. Jadi sebenarnya sangat membantu sekali ya Pak Agung ya, apalagi sebelum bertemu dengan psikiater dan dirawat. Itu kan waktu itu yang dirasakan Pak Agung tuh bagaimana Pak sebenarnya? Yang saya Apakah hanya mendengar gejala-gejala halusinasi gitu terus sampai tidak bisa ngapa-ngapain atau bagaimana Pak? Ya, gejalanya waktu itu dengar suara-suara, terus aktivitas sih tetap bisa ngelakuin gitu ya. Cuma emosi nggak stabil, terus suka salah paham gitu sama orang, suka salah paham gitu. Jadi berprasangka gitu ya Pak? Iya. Oke, apakah dari keluarga juga sangat membantu Pak Agung dari orang tua support terus atau gimana? Ya dari keluarga ngedukung banget supaya saya bisa cepat pulih waktu itu. Kalau dari Dokter Amanda gimana dok? Apakah ada ini yang disampaikan dengan Pak Agung?
Iya. Ya, salam kenal Pak Agung. Ya, dokter. Ya, Pak. Jadi sampai sekarang masih rutin minum obat ya? Masih. Oke. Minum obatnya sendiri apa diingetin? Minum sendiri. Minum sendiri ya. Karena udah tahu ya manfaatnya obat apa ya. Iya, kadang masih diingetin juga cuma ya. Karena bosen pasti ya minum obat terus ya. Ya, Bedanya setelah minum obat apa Pak Agung? tidurnya jadi lebih teratur ya. Oke. Terus Pak Agung hari-hari aktivitasnya apa? Saya sehari-hari aktivitasnya grab bike. Oh oke. Itu jam berapa sampai jam berapa biasanya kerjanya? Kalau grab bike kan fleksibel Mbak waktunya. Jadi saat mood kita bagus aja kita grab. Iya sih Pak Agung. Pokoknya tetap semangat untuk minum obat karena memang biasanya Pak Agung udah bisa ngebedain tuh kalau lagi minum obat sama nggak minum obat seperti apa gitu kan ya. Maksudnya bisa grab bike berarti kan itu apa namanya ada kegiatan bisa menghasilkan gitu ya. Alhamdulillah berarti obat itu ada manfaatnya gitu. Walaupun kalau bosen mungkin bisa sesekali kali Mas coba Bapak coba diskusi sama dokternya misalkan dok ada nggak yang alternatifnya misalkan saya maunya suntik sebulan sekali gitu itu juga ada jadi beberapa pasien yang udah kadang gini misalkan nanti kalau udah suntik nggak bisa balik minum lagi dok bisa gitu jadi diatur aja misalkan nih kayaknya ada saat-saat saya lagi udah mulai males nih minum obat gitu di ini gitu bisa diskusi sih yang penting jangan pernah jangan pernah bosan untuk minum obat gitu. Ya bosan boleh, tapi habis itu oh iya harus diingat nih manfaatnya kayaknya lebih banyak gitu. Sekarang berarti udah berkeluarga juga, Pak Agung? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Ya deh semangat terus ya. Mudah-mudahan ini kan juga jadi inspirasi buat teman-teman semua dan mungkin untuk pelaku rawat yang baru ada keluarganya mengalami skizofrenia gitu. Ya. Oke deh. Terima kasih itu aja. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Amanda, terima kasih Pak Agung. Oke, Pak Agung, terima kasih waktunya. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab ya, dokter ya. Boleh, Mas. Oke. Tadi sempat ada penanya dari mungkin saya pilih beberapa penanya, Dok. Oke, dari Bu Eni. Selamat siang dok, ingin bertanya. Yang pertama yaitu apakah orang dengan schizofrenia itu bisa benar-benar sembuh total atau tidak mungkin kambuh kembali? Terus pertanyaan yang kedua, apakah kemungkinan seorang yang mengalami schizofrenia itu sebelumnya mengalami gangguan psikologis lain seperti borderline disorder atau gangguan mood? Oke. Iya, saya coba jawab dulu ya. Jadi kalau yang pertama tadi, apakah bisa sembuh total ya, Mas ya, pertanyaannya ya. Ya, jadi memang balik lagi ada beberapa faktor yang mempengaruhi faktor pemulihan, faktor penyembuhan gitu. Jadi biasanya kita lihat dari fungsi dia sebelum mengalami skizofrenia. Itu juga mempengaruhi bagaimana dia coping terhadap masalah sebelum mengalami gangguan gitu ya. Itu juga termasuk faktor kita bilangnya faktor pendukung yang baik untuk terjadi kesembuhan yang benar-benar ya tanpa lagi minum obat gitu. Jadi faktor-faktor yang kita lihat sebelum sakit atau kita sebutnya premorbid gitu ya itu biasanya kita nilai dulu. Misalkan ya tadi apakah dia memiliki pekerjaan, apakah dia bisa bersosialisasi, apakah dia sebenarnya kapasitas mentalnya, kemampuan menghadapi masalah itu seperti apa. Nah, ketika ini semua kombinasinya cukup baik, biasanya memang beberapa kasus bisa kembali seperti semula, seperti sebelum sakit, bisa bisa mandiri lagi, bisa bekerja seperti biasa dan bisa lepas obat juga gitu. Jadi banyak faktor yang menentukan pasien bisa sembuh total atau enggak. Tapi tidak sembuh total. Kadang-kadang pengertian sembuh total itu tanpa obat ya gitu. Jadi memang yang tanpa obat ini ada, tetapi yang dengan obat pun ada, tetapi dia terkontrol gitu. Jadi bukan berarti orang dengan skizofrenia itu seterusnya akan gelisah, seterusnya akan perlu minum obat. Tergantung dari kondisi tadi banyak faktor gitu. Tapi bisa.
Oke, mudah-mudahan ini menjawab. Kemudian yang kedua, apakah misalkan ada gangguan psikologi sebelumnya? Jadi memang terjadinya skizofrenia ini sebetulnya bukan mendadak biasanya, tapi sudah mulai ada tanda-tanda sebelumnya. Nah, bisa nggak dia berbarengan dengan gangguan kepribadian kayak tadi borderline personality? Bisa, tumpang tindih. Jadi kita tuh kalau di psikiatri kita ada diagnosis itu kita ada 5 aksis. Jadi kalau orang diagnosis misalkan hipertensi hanya 1 gitu ya kalau penyakit dalam. Kalau psikiatri itu sampai 5. Yang 1 gangguan kejiwaannya, misalkan skizofrenia, bipolar gitu. Yang kedua itu ada biasanya kita menilai juga kepribadiannya. Yang ketiga kita menilai apakah ada penyakit fisik lain, kemudian bagaimana kondisi saat ini dan juga secara keseluruhan dukungan keluarga dan lain-lain. Itu semua kita nilai. Makanya pasien yang mengalami skizofrenia bisa nggak bareng sama borderline personality? Bisa gitu, bisa aja sebelumnya ada gangguan kepribadian lainnya atau memang ada masalah psikologis lainnya. Tadi yang 3 hal yang menyebabkan terjadinya gangguan itu bisa ada faktor biologis, faktor sosial, dan faktor psikologisnya. Jadi nggak murni hanya berdiri sendiri, tetapi memang untuk skizofrenia yang kita nyebutnya early onset ya, fase awal, fase kejadian itu cukup cepat gitu, sebelum terbentuk kepribadian itu juga ada. Jadi dia misalkan usia 15 tahun pertama kali mengalami gangguan, yaitu memang biasanya belum sempat ada kejadian apa-apa gitu. Belum ada sempat kepribadian tertentu, pola kepribadian tertentu gitu. Nah, terus sudah jadi skizofrenia gitu. Mudah-mudahan menjawab. Oke, Dok. Jadi sebenarnya sembuh totalnya tergantung faktor ya, Dok. Ada tadi yang sudah dijelaskan ada beberapa, kemudian untuk yang selanjutnya memang ada borderline yang lain sebenarnya. Jadi begitu pertanyaan dari ini saya rasa juga cukup menjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Ahmad Revani ini cukup menarik. Jadi apakah indigo itu termasuk schizofren? Gimana, Dok? Lumayan menarik. Itu sebenarnya banyak orang awam yang bertanya-tanya itu apakah indigo itu juga termasuk schizofren? Soalnya kan indigo kadang juga lihat ini ya, betul. Iya, jadi indigo itu sebenarnya gini. Tadi mungkin saya lupa nambahin ya. Jadi sebenarnya ODS itu kan ada gejalanya tuh tadi ada dari berbagai aspek gitu ya. Nah, yang harusnya saya tambahkan di situ adalah ketika gangguan itu menyebabkan gangguan fungsi sehari-hari. Nah, ini adalah statement yang sebenarnya ini bukan saya ngarang sendiri, tapi itu udah ada di pedoman DSM namanya atau PPDGJ, itu pedoman untuk diagnosis gangguan kejiwaan. Nah, itu artinya apa? Jadi kalau misalkan ada waham, ada halusinasi, ada gangguan perilaku dan itu mempengaruhi fungsi dia. Jadi misalkan jadi nggak bisa kerja karena ketakutan, karena halusinasinya, jadi nggak bisa ketemu orang gitu. Nah, itu kan mengganggu fungsi. Nah, itu baru kita sebut gangguan kejiwaan. Nah, bedanya apa dengan indigo? Saya juga pernah ada pasien nih, lucu kebetulan. Jadi bukan lucu sih, maksudnya kita jadi ini ya, jadi tergelitik juga. Jadi pasien ini anak pertama dari 3 bersaudara. 2 adiknya ini bisa ngelihat dan bisa mendengar gitu. Jadi dia ya itu bahasanya indigo lah gitu. Dia bisa melihat ada misalkan penampakan dalam arti gini, misalkan ada orang mau meninggal dia tahu gitu, kayak punya feeling lah gitu. Terus dia bisa dengar kayak petuah gitu, ada yang ngomong nanti hati-hati jangan gini ya. Tapi dia dapat berfungsi dengan baik. Jadi dia sama sekali nggak terganggu, dia tetap kerja, tetap ini, dan dia bisa ngebedain bahwa ini hanyalah ininya saya aja, kayak kelebihannya saya bisa tahu itu gitu. Nah, kalau orang dengan skizofrenia nggak bisa. Jadi makanya waktu dia pertama kali dibawa ke saya, ibunya juga bilang, "Dok, ini jangan-jangan indigo ya, karena 2 adiknya seperti itu," gitu. Akhirnya kita coba eksplor lebih lanjut, ternyata kakaknya ini ya nggak bisa berfungsi secara baik gitu. Jadi akhirnya kita kategorikan sebagai skizofrenia gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi memang beda ya, Dok, indigo dengan schizofren ya. Memang kalau indigo ada hal yang sense mungkin kelebihannya. Oke, Dok, mungkin saya buka pertanyaan untuk yang raise hand ya. Boleh panitia yang sudah raise hand dipindah ke panelis biar bisa tanya langsung ke Dokter Amanda. Oke, dari Pak Rizda Farohi ada. Silakan. Oke, silakan Pak. Ya, apakah sudah mendengar suara saya? Pak, silakan Pak. Oh, ini berarti suara ya berarti ya? Oh ya, maaf. Apakah sudah mendengar suara saya? Sudah, Pak Rizda, silakan. Iya.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya ingin bertanya. Saya itu dulu awal saya masuk kena penyakit skizoafektif itu karena dulu saya kecanduan pornografi. Nah, setelah itu saya merasa apa ya istilahnya, saya banyak mendengar istilahnya waham halusinasi suara, terus apa terutama suara, terus negative thinking, paranoid, idea of reference, terus hal-hal yang lain itu apa ya istilah saya mengalami hal itu sangat parah sekali dulu sekitar tahun 2011. 2010 kalau enggak 2011 saya agak lupa, kalau enggak 2010 2011. Nah, kemudian perlahan-lahan saya masih kecanduan pornografi itu sampai saya sekitar tahun 2016 itu saya ya pokoknya saya masih minum obat dari sejak 2011 sampai 2016. Itu awalnya diagnosisnya tuh kata dokter yang di SP rumah sakit Pusat Pertamina itu saya neurobiokimia. Saya juga kadang bingung maksudnya neurobiokimia itu apa, mungkin gejalanya atau apanya. Cuma dari dokternya bilang seperti itu. Terus kemudian ada bilang skizo mungkin depresi dan skizofrenia. Setahu saya yang saya ingat itu. Kemudian saya istilahnya itu apa namanya kemudian tahun 2016 saya mengadakan perjalanan dari Semarang ke Jakarta. Nah, itu saya mendapatkan banyak hal yang di luar dugaan, seperti saya selamat dari arus tol, melawan arus tol maksudnya, maaf, melawan arus tol itu saya selamat. Terus saya melihat orang dengan jenggot panjang, kumisan, wajahnya seperti orang Jepang atau orang Cina, itu masuk masjid setelah saya berwudu. Terus saya maaf ini saya ya saya katakan sebenarnya ini ya, saya insya Allah yang saya katakan ini sebenarnya, saya tidak bohong. Misalnya saya jujur dengan sejujur-jujurnya. Saya ya bisa dikatakan telanjang gitu ya, telanjang di depan Masjid Kejaksaan Agung di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Nah, itu kayak saya itu seperti sebuah penyesalan terbesar saya, karena saya sebagai seorang muslim, saya menodai tempat maaf. Intinya gini. Intinya pertanyaan saya itu adalah apakah pornografi itu juga menyebabkan skizofrenia atau skizoafektif? Itu saja. Terima kasih. Oke, Maaf jika pertanyaan saya terlalu panjang. Ya, nggak apa-apa Pak Rizda, terima kasih. Oke, iya, mungkin sih kalau biasanya kan kalau orang ada yang kita sebutnya adiksi ya atau kecanduan gitu. Jadi bisa jadi itu merupakan sebenarnya bentuk cara untuk coping. Jadi misalkan mungkin Pak Rizda ada sesuatu yang Pak Rizda rasanya nggak nyaman, nah mungkin dialihkannya dengan menonton pornografi atau mungkin dengan, karena orang copingnya beda-beda Pak. Ada yang dengan menonton pornografi jadi lebih tenang, ada yang olahraga jadi lebih tenang, jadi beda-beda setiap orang. Nah mungkin ini salah satu bukan kaitan secara langsung bahwa kebanyakan nonton pornografi kemudian jadi skizofrenia, enggak, tapi mungkin ini coping masalah adaptasi terhadap stresnya yang kurang tepat gitu. Jadi sebenarnya stresnya udah ada, tetapi mungkin belum pintar untuk mengenali apa sih stresnya gitu. Jadi yang ini pokoknya saya nggak nyaman deh dengan saya nonton pornografi, nyaman. Nah itu akhirnya terus menerus adaptasi terhadap coping menghadapi masalahnya dengan cara yang kurang tepat, akhirnya ya bertumpuk terus jadi blown kita nyebutnya, jadi gangguan skizofrenia gitu. Nah mungkin kalau tadi memang macam-macam ya, bisa ada di diagnosisnya itu. Sebenarnya sih diagnosis itu lebih ke kepentingan untuk administrasi Pak gitu, tapi yang penting adalah bagaimana kita menangani gejalanya
gitu. Dan kalau setelah sudah stabil, ya udah berarti harus terus minum obat sampai nanti dari dokternya bilang bahwa oh ini kayaknya boleh diturunin atau ini boleh dilepas gitu. Ya, semoga menjawab. Boleh bertanya lagi, Dok? Ya, gimana Pak? Halo. Atau mungkin tanya ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, Pak Rizda ya. Kayaknya ada Oh beberapa ya, ya yang baik, baik, ya, baik, baik. Maaf, makasih. maaf, maaf, maaf. Nggak apa-apa, terima kasih. Terima kasih Ya. Kak Rizda. Pertanyaan selanjutnya tadi ada Mbak Anggita Resputi, boleh Pak? Diucapkan. Oke, Mbak Anggita atau Ibu Anggita ya, bisa di open mic. Halo. Halo. Ya. Oh iya, maaf saya pikir saya tadi nggak ada menu untuk open mic. Ya, selamat siang Dokter Amanda. Siang Ibu. Ya, jadi gini Dok, di keluarga kami ini kita punya ada perempuan gitu ya usia 22 tahun. Nah kita sih mengamatinya ini sebenarnya sejak 2019 gitu ya Dok ya. Dia itu menarik diri gitu dari lingkungannya, pergaulannya, bahkan akun-akun sosmednya dia tutup gitu ya, Instagram, Twitter, Facebook, terus WhatsApp-nya pun di-uninstall. Juga teman-temannya mau hubungin, dia tidak pernah mau merespon ya, baik telepon, WA, dan lainnya. Kemudian dia lebih suka menyendiri dan kita kita amati juga seperti beberapa kali bicara dengan seseorang gitu ya, seperti seperti halusinasi seperti itu. Nah, dari tahun 2019 dan sebelum terjadi itu, sebelumnya itu mungkin ada beberapa pemicu yang menurut kami ini mungkin bisa menjadi penyebabnya gitu ya, di antaranya ada dia pernah magang gitu ya, dan sepertinya mungkin ada bullying ya, tapi saya tidak tahu seperti apa bullying-nya, tapi dia pernah cerita, jadi ini seperti dari seniornya gitu Dok, di saat magang saat itu. Kemudian juga dia pernah juga seperti mau diajak ada yang temannya yang mau mengajak pergi gitu ya, rekreasi keluar kota bilangnya, bahkan dia sudah packing tasnya gitu ya, berisi baju. Kemudian, tapi saat itu kita curiga gitu ya, karena dia bilang mau naik ojek gitu, tapi nggak ada. Maksudnya, kita kita khawatir juga sih saat itu, karena nggak jelas nih pergi kemana dengan siapa, akhirnya orang tua kami mencegah dia gitu ya. Kemudian pernah juga dia ini sepertinya patah hati gitu ya, karena, dia suka sama temennya, teman sekolah ya, tapi, eee orang itu malah ternyata ya bertepuk sebelah tangan gitulah ya, Dok, ya, dan dia ternyata, jadiannya sama perempuan lain. Dan juga, kan dia ini posisinya anak bontot, Dok. Nah, 3 kakaknya lainnya termasuk saya itu kan sudah berkeluarga semua, bahkan di tahun yang sama itu 2 orang di antara kami menikah di tahun yang sama, sehingga setelah menikah kan tidak serumah lagi dengan dia. Jadi seperti dia, sempat merasa kesepian, seperti itu. Meskipun kita sebenarnya intensif ya datang, paling tidak 2 minggu atau sebulan sekali pasti kita main ke rumah ataupun kita, jalan bareng seperti itu. Nah itu apakah, kita sampai sekarang belum belum maksudnya belum pernah pergi berobat karena memang, tipikalnya dia ini sulit banget Dok ya, kalau kita bujuk udah segala macam cara kita ingin membujuknya, "Ayo kita menemui seseorang yang bisa bantu kamu," itu tuh nggak akan mau dan kalau dipaksa dia tipikalnya berontak dan marah gitu ya, dan pasti histeris gitu. Nah, ini kita sih sebenarnya butuh ini sih Dok, bagaimana ya, menanganinya gitu. Apakah ada layanan, yang bisa mungkin ini sepertinya sih harus dijemput ya kalau tipikalnya seperti ini atau bagaimana? Dan juga, dari sisi keuangan juga apakah ada pengobatan ataupun layanan dokter yang bisa dengan fasilitas BPJS seperti itu, Dok?
Oke, ya terima kasih Bu Anggita pertanyaannya. Ya, jadi untuk menentukan apakah ini skizofrenia atau enggak, memang kita perlu ketemu langsung ya, biasanya dengan pasiennya pemeriksaan lebih lanjut, observasi lebih lanjut. Tetapi memang salah satu ciri-ciri kalau mengalami skizofrenia itu biasanya memang ada halusinasi dan maksudnya kayak tadi yang Ibu Anggita Iya, bilang ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri mungkin, dan biasanya betul. juga ada bentuknya waham. Waham itu dia merasa maksudnya pola proses pikirnya tuh nggak sesuai realitas. Jadi misalkan dia merasa kayak tadi mungkin uninstall itu mesti coba dicari tahu gitu. Apakah dia memang merasa misalkan ada beberapa kasus tuh merasa oh kalau saya baca WA itu saya disadap gitu, atau kalau Facebook saya ini kayaknya dipantau sama orang. Nah itu ada, itu biasanya lebih yang sifatnya paranoid atau curiga. Biasanya sih lebih ke arah skizofrenia. Tapi bisa juga misalkan itu sebabnya perlu untuk observasi, karena ada beberapa yang uninstall itu karena dia nggak mau aja ketemu orang, dia depresi gitu, jadi nggak mau ketemu orang, nggak mau sosialisasi sama orang, tapi basicnya adalah bukan skizofrenia, tapi lebih ke arah depresi, dan depresi yang cukup berat juga bisa nimbulin halusinasi gitu. Jadi biasa kita harus observe dulu lebih ke arah mana, nanti bisa dilihat untuk pengobatannya lebih cocoknya ke arah mana nih, apakah memang lebih ke psikotik, misalkan psikotik itu kan seperti skizofrenia tuh biasanya psikotik, tapi untuk depresi yang berat pun bisa ada ciri-ciri psikotiknya, ada waham, ada halusinasi gitu. Jadi nanti kita observe, kemudian kalau misalkan memang belum bisa dibawa ke dokter, kalau memang gelisah sekali, memang ada beberapa rumah sakit, tapi setahu saya itu rumah sakit yang khusus rumah sakit jiwa ya, biasanya keluarga tuh bisa datang dulu ke sana, nanti di sana bisa diskusi sama dokternya. Kalau misalkan rasanya gelisah sekali dan cenderung berpotensi membahayakan diri sendiri, maksudnya misalkan kayak dia mau bunuh diri atau dia jadi pergi kemana-mana karena saking nggak nyaman di rumah gitu, itu kan bahaya ya, atau dia justru malah impulsif ke orang lain, misalkan sampai mukul, banting-banting barang, merusak barang. Nah, itu biasanya bisa dijemput, ada sarana jemput. Tapi memang harus diskusi dulu sama dokternya gitu. Nanti dijemput, ada orang khusus, ada perawat gitu yang akan jemput, dan biasanya dikasih obat dulu di rumah, disuntik, itu baru dibawa untuk rawat inap. Nah, kalau untuk BPJS memang di beberapa rumah sakit RSUD biasanya Bu, itu udah ada fasilitas BPJS yang bisa untuk kasus-kasus kejiwaan, bukan hanya skizofrenia, tapi rata-rata bisa kok. Dan rawat inap pun di rumah sakit yang rumah sakit Grogol atau Marzuki Mahdi atau RSCM itu bisa pakai BPJS. Jadi ya alhamdulillah memang BPJS ini sangat membantu ya. Itu karena beberapa pasien cukup terbantu karena obat-obatan untuk masalah kejiwaan ini lumayan harganya gitu, dan obat-obatannya juga cukup lengkap di BPJS. Jadi bukan berarti karena BPJS terus obatnya dikurang-kurangin, enggak kok. Alhamdulillah obat-obatannya cukup lengkap di BPJS gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Anggita, dan bisa segera dapat bantuan adiknya. Terima kasih ya, Dok. Iya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin ini Dok pertanyaan dari kolom chat ya. Ini pertanyaannya sangat banyak sekali Dok. Ini saya pilih dari beberapa penanya ya Dok, yang mungkin mewakili dari penanya lain ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rizka Melania. Dok, saya mau tanya, misalkan dalam 2 tahun itu terjadi kekambuhan. Kekambuhan itu seperti apa ya Dok? Apakah kekambuhan harus yang akut untuk kembali mendapatkan perawatan lagi, atau kekambuhan seperti apa Dok yang harus mendapatkan perawatan lagi? Semisal terapi obatnya sudah 2 tahun. Jadi mungkin apakah sih yang kekambuhan seperti apa yang bisa mendapatkan perawatan? Itu mungkin pertanyaan. Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Jadi memang biasanya dalam 2 tahun pertama terapi kita usahakan jangan sampai ada kekambuhan. Maksudnya jangan sampai ada kondisi yang seperti awal dia dibawa. Misalkan mulai gelisah lagi, mulai ada waham lagi, mulai ada halusinasi lagi gitu. Nah itu jangan sampai ada kekambuhan. Kekambuhan itu ditandai dengan apa? Biasanya kadang-kadang orang nggak ngeh. Seringkali kekambuhan itu sebenarnya diawali banyak pasien itu mulai dari gangguan tidur. Jadi dia misalkan dalam 2 tahun nih udah lepas obat gitu ya, bukan berarti nggak bisa kambuh, bisa aja gitu. Tapi yang utama banget di 2 tahun pertama ini usahakan jangan sampai ada kekambuhan supaya bisa berobatnya berhenti di 2 tahun gitu. Tetapi setelah 2 tahun bukan berarti dia nggak bisa kambuh, bisa. Nah kambuhnya seperti apa? Bisa seperti yang awal dia dirawat, awal dia sakit waktu itu, mulai ada halusinasi, mulai ada waham, mulai bicara meracau. Tapi
biasanya kalau misalkan keluarga cukup memperhatikan, awal-awal sebelum terjadi kekambuhan itu seringkali tidurnya mulai berubah. Nah, saya selalu wanti-wanti kalau udah mau lepas obat, jangan lupa kalau udah mulai kelihatan berubah nih pola tidurnya, atau kayaknya udah mulai diem, udah mulai narik diri, nah itu segera bawa deh. Gitu, jangan sampai justru jadi timbul gejala seperti yang waktu awal gitu, supaya bisa segera dapat penanganan dan obatnya jadi nggak perlu, kadang-kadang gini, perlu obatnya tadi cuma bisa dengan satu macam, begitu kekambuhan kedua karena didiemin agak lama, butuh obatnya jadi 2 macam, kadang jadi 3 macam gitu. Bahkan ada yang butuh sampai terapi yang kejang listrik itu, kejut listrik gitu. Nah, mudah-mudahan jangan sampai. Yang penting diwaspadai saja gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Silakan. Terima kasih dok atas jawabannya. Ini mungkin pertanyaan live terakhir ya dok dari Mbak Amanda Elena, tadi sudah resen dari tadi. Boleh Mbak Amanda Elena untuk menyatakan? Oke, silahkan Mbak Amanda, apa yang ingin ditanyakan? Siang dok. Namanya sama ya. Silakan. Iya. Gini, saya mau nanya, saya sudah terdiagnosa skizofrenia dari tahun 2011. Saya mendapatkan obatnya tuh obat racikan. Sementara kebanyakan teman-teman yang menggunakan BPJS itu kan obatnya satuan ya, misalnya risperidon 1 biji, terus misalnya olanzapin 1 biji gitu. Jadi bukan obat racikan lah istilahnya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya lebih efektif mana antara racikan dan non racikan. Kemudian sebenarnya kenapa dokter menggunakan obat racikan gitu. Terima kasih dok. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu. Iya, jadi memang kalau untuk obat itu sebenarnya balik ke klinis pasiennya. Klinisnya tuh mesti gini, dilihat apakah pasiennya cukup stabil nggak dengan satu obat. Biasanya sih dokter-dokter psikiater memang ini terbagi dua nih, Bu. Ada yang generasi yang sekarang, yang generasi baru sama yang memang senior gitu. Nah, biasanya kalau senior itu lebih senang memang obat-obat racikan karena dia punya pemikiran kalau obatnya digabung-gabung efeknya lebih optimal gitu. Tetapi kalau penelitian yang baru-baru ini, bukan penelitian sih ya, maksudnya SOP terbaru mungkin 10-20 tahun terakhir, memang kalau bisa obat itu satu macam dulu. Mungkin tadi ada yang Bu Amanda bilang ada yang minum obatnya kok hanya risperidon sama olanzapin aja gitu. Nah, biasanya memang kalau saya pribadi pun biasanya kita ngasih obat satu-satu dulu. Misalkan dengan risperidon membaik nggak? Oh, nggak membaik nih, kita add on lagi dengan olanzapin, membaik nggak gitu. Nah, pertimbangannya seperti itu. Dan memang racikan atau non racikan mana yang lebih bagus? Nah, itu nggak bisa kita samaratakan karena setiap pasien berbeda-beda kebutuhannya. Mungkin ada yang kenapa racikan isinya apa? Ternyata ada risperidon sama THP-nya karena tangannya gemeter gitu. Jadi tergantung atau misalkan ternyata sulit tidur, jadi nggak bisa hanya dengan risperidon sama THP aja. Nah, biasanya ditambahin clozapin gitu. Jadi beda-beda. Tetap tailor made bahasanya, tergantung pasiennya seperti apa kondisinya. Tetapi yang terpenting Bu Amanda harus sampaikan, misalkan saya udah stabil nih, enak dengan obat ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena nanti kalau misalkan misalkan tidurnya udah bagus, biasanya nanti dokternya mulai coba turunin tuh sedikit-sedikit obat tidurnya gitu. Atau misalkan saya udah nggak terlalu gelisah nih, biasanya nanti diturunin. Jadi itu gunanya perlu kontrol rutin. Selama ini kontrol rutin kan ya? Rutin. Cuma kadang terbersih pertanyaan saya, kan kalau obat yang satu-satu itu, non racikan itu, dia lebih murah kan maksudnya, dibandingkan dengan obat racikan. Jadi saya pikir, saya pernah nanya sama dokter saya, apakah sebaiknya racikan atau non racikan gitu. Dokternya bilang lebih bagus racikan karena dapat diatur bukan takaran, maksudnya dosisnya naik turun. Dosisnya itu gitu. Itu aja sih dok.
Jadi tetap sih itu kan dibuatnya tergantung pasiennya masing-masing, maksudnya melihat kondisinya masing-masing, tiap pasien beda-beda, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang penting nanti tetap diskusi, tetap kontrol, sampein. Kalau misalkan memang ada masalah di biaya pun, biasanya kita nanti bisa diskusi sih. Kalau rumah sakit yang ada BPJS, nanti mungkin bisa diatur juga obat-obatannya yang masuk ke BPJS tapi cocok gitu. Jadi nggak apa-apa kok dokternya diajak diskusi aja gitu. Dok, ini saya kayaknya kok mahal misalkan gitu. Ada beberapa pasien saya juga gitu, dok saya nggak bisa nih pakai obat ini, bukan masalah kenapa-napa, lumayan biayanya, ya udah biasanya kita sesuaiin gitu. Tetapi kalau nggak ada pilihan, misalkan pasien ini nggak bisa kalau nggak pakai obat ini, ya udah. Jadi itu biasanya balik lagi ke keluarganya. Pak, ini obatnya rada mahal tapi pasiennya cocok. Ini berarti kan nggak ada pilihan nih, mau gimana misalnya, oh ya udah dok nggak apa-apa terusin. Atau ada juga yang, dok saya nggak apa-apa deh obatnya diganti BPJS, agak sedikit ada gejala sedikit tapi nggak mengganggu dan masih masuk akal untuk obatnya, ya itu gitu. Jadi yang penting diskusi aja sama dokternya ya. Oke. Iya. Udah pertanyaan terakhir ya, Mas? Atau Oke, gimana? Dok, terima kasih dok, karena waktunya sudah habis ya dok, lebih dikit lah, ada jam 2:30 pas. Dari Mbak Amanda tadi sudah menutup pertanyaan dok, jadi pada webinar kali ini dengan Dokter Amanda mungkin sebenarnya banyak banget dok pertanyaannya, sampai yang di Q&A ada hampir 30 ya, belum lagi yang di chatnya masih banyak banget dok. Mungkin gini dok, untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai schizofrenia dan gangguan mental lain, mungkin bisa langsung ke dokter ya, untuk misalkan mau kontrol atau apa, mungkin bisa diinfokan ya dok, dokter ada di mana aja, jamnya di mana, mungkin boleh ya dok, biar langsung ketemu ke ahlinya, mungkin begitu dok. Boleh, Mas. Saya kebetulan prakteknya di Rumah Sakit Medistra di Gatot Subroto. Tetapi memang di sana nggak ada fasilitas BPJS. Jadi memang kalau untuk yang mau menggunakan BPJS, karena BPJS juga ini juga kok sama aja obatnya cukup baik, memang bisa cari di RSUD ini RSUD yang di dekat rumah gitu. Nanti biasanya bisa ini kok. Tapi kalau mau datang untuk ketemu saya bisa di Rumah Sakit Medistra di Jalan Gatot Subroto. Gitu. Oke dok, jadi bisa di Medistra, di Jalan Gatot Subroto, dan RSUD ya dok? Ya, kalau di RSUD nanti ketemunya bukan saya, Mas. Tapi maksudnya, saya nggak praktek di RSUD, cuma banyak kok teman-teman saya juga di RSUD, nanti insya Allah bisa membantu teman-teman yang ODS atau keluarga yang butuh konsultasi. Oke, terima kasih dokter. Mungkin itu dari Dokter Amanda tadi. Kalau misalkan para peserta ingin bertanya mengenai lebih lanjut untuk schizofrenia dan mungkin gangguan mental, langsung ke Dokter Amanda di RS Medistra, dan juga mungkin bisa ke RSUD terdekat dengan psikiater yang ada ya dok, kalau mungkin di luar Jakarta. Oke, mungkin saya minta maaf kepada penanya yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya pada siang hari ini. Gini dok, jadi ada beberapa penanya tadi yang mendapatkan door prize dari kami, yaitu yang penanya terpilih dan yang menanyakan secara langsung tadi, yaitu ada Ibu Eni yang pertama tadi, kemudian ada Pak Risada, kemudian ada Ibu Anggita, kemudian ada Mbak Amanda Elena, kemudian ada Pak Ahmad Revani, dan terakhir Bu Rizka Melania. Jadi untuk penanya tadi yang sudah menanyakan dan terpilih sebagai pemenang door prize, bisa menghubungi panitia ya, mungkin ada di link atau nanti bisa langsung ke panitia atau kita juga langsung menyampaikan ini. Oke dok, mungkin terima kasih atas waktunya untuk webinar pada siang hari ini, sangat bermanfaat sekali dok, dan sangat ramai ya dok, untuk pesertanya lumayan banyak ya. Kemudian untuk saya dari product manager PT Novel, mungkin kami dari perusahaan farmasi ya dok, yang menyediakan obat-obat untuk tadi schizofrenia. Dokter sudah menjelaskan bahwa pengobatannya tetap berlanjut, dan kita selaku perusahaan farmasi selalu mensupport dokter dan juga para pasien agar mendapatkan hidup yang lebih baik gitu dok. Mungkin sekian dok dari kami. Terima kasih kepada Pak
Agung tadi sudah menyampaikan pengalamannya. Terima kasih kepada KPSI tadi diwakilin Pak Adi Prasetyo. Kemudian yang paling penting terima kasih kepada Dr. Amanda ya dok. Ya, selaku terima pembicara. kasih. Mungkin dari Dr. Amanda ada kata-kata penutup dok? Ya, enggak, tadi saya mau nambahin sedikit aja. Itu tadi ada beberapa sempat saya lihat di chat bahwa katanya ada pasien yang tidak mau bertemu dengan dokternya. Biasanya saya suka ngakalinnya gini, saya bilang bahwa pasiennya ini nemenin aja anggota keluarganya yang mau yang mau berobat gitu. Atau bisa juga lewat Halodoc tadi memang, tapi Halodoc itu kan tetap tidak visual ya, nggak ngeliat secara langsung, jadi biasanya kurang optimal. Tapi ada beberapa ngakalinnya gitu. Jadi keluarganya dibilang nemenin aja, misalkan yang mau berobat ibunya, padahal pasien ini dibawa gitu. Biasanya sih dokternya udah paham, nanti nggak langsung ditanya-tanya ke pasiennya kok gitu. Pokoknya harus tetap semangat semuanya ya, insya Allah bisa. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih dok. Mungkin ini dok yang terakhir kita mungkin mau foto bareng ya. Oh iya. Nah, boleh. Nanti panitia silakan untuk live kameranya dinyalain semua. Sambil itu saya mengumumkan tadi yang pemenang dokter, silahkan mengirim datanya, ada nama, nomor HP dan alamat lengkap ya. Silahkan diisi kepada panitia, nama, nomor HP dan alamat lengkap nanti kita kirimkan. Kemudian mungkin pada panelis untuk segera menyalakan kamera, kita foto bersama. Dan untuk para peserta itu materi sudah dikirim di link chat, bisa di-download masing-masing. Mungkin sekian dari kami. Boleh ke panelis yang lain untuk menyalakan kamera. Oke, kita foto bareng ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke dok, sudah. Mungkin materi tidak ada di kolom chat. Mungkin tadi yang sudah bisa ngirim absensi ya, ada nomor HP-nya ya. Mungkin kita bisa kirimkan dari absensi nanti. Oke, mungkin sekian dok dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf dan semoga webinar pada saat ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada KPSI ya, Komunitas Nutrisi Proven, semoga makin berkembang dan semakin maju. Seperti dok, saya tutup webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya Pak. Izin live ya. Assalamualaikum.